Halo, selamat malam. Ketemu lagi sama gue, DJ Daddy in the house, atau lo bisa panggil gue Daddy. Dan gue baru launching aja YouTube channel gue, Daddy Madi, sesuai dengan akun Google guanya. Jadi lo bisa like and subscribe, semuanya ada di deskripsi. Lalu mau komentar juga segala macam ada. Oke, dan ini vlog ke-10. Rencananya selain Indonesian version juga bakal ada English version. Jadi tapi gue masih butuh waktu buat ngolah-ngolah segala semua datanya. So oke, di vlog yang ke-10 ini gue mau ngadain preview tentang pertama Persib versus Bali United, kedua West Ham versus Manchester United, dan ada selingan juga tentang the next golden boy atau the star atau the new rising star, siapa aja yang bakal gantiin Messi sama Cristiano Ronaldo. Oke, so di kesempatan kali ini gue pertama akan membahas tentang Persib versus Bali United. So Persib diperkirakan tampil tanpa Nico Pers dan Muhammad Rashid yang dia dapat brace di pertandingan sebelumnya lawan Persita Tangerang. Tapi setelah gue lihat di beberapa YouTube channel dan juga di beberapa itu, mungkin kayaknya Nico Pers sudah balik ke perform lagi dan dia akan siap buat menjaga lini pertahanan Persib. But we'll see, you never know because sometimes ini kan akan panjang ya, kompetisinya akan panjang. Tapi untungnya kan buat pemain Liga Indonesia, buat klub Liga Indonesia tuh beruntungnya karena eh, jedanya lumayan seminggu-seminggu. Beda kayak Eropa. Kalau Eropa belum lagi dia ada penyisian Piala Dunia, iya kan? Terus dia main juga di kayak Liga Inggris, dia punya Carabao Cup atau Piala Liga, terus ada FA Cup juga gitu, terus ada Liga Champions, Liga Malam Jumat atau Liga Piala UEFA gitu. Jadi mereka padat sekali. Tapi kalau untuk Liga Indonesia masih untung ya, masih ada jeda yang cukup untuk mempersiapkan buat the next pertandingannya gitu, the next pertandingannya. So seperti biasa ini sejarah juga mencatat bahwa Persib selalu mengalami kesulitan melawan Bali United. Entah mengapa, paling banter seri 1-1 atau 2 sama gitu ya kan. Tapi ya siapa tahu pada kesempatan kali ini kan liganya juga masih liga pandemi, jadi tidak ada penonton. Jadi setiap pertandingan ya bisa dibilang bahwa di tempat yang netral. Jadi kekuatan dari mentality pemain, stamina pemain, lalu taktik pelatih, pergantian pemain, cara pergantian pemain untuk mendapatkan sebuah ritme yang bisa mengubah situasinya. Dan untuk beberapa pertandingan sebelumnya Persib berhasil, jadi memasukkan Beckham Putra, lalu dia memberikan assist atau memberikan suntikan-suntikan eh, yang bisa dimanfaatkan oleh para striker. Dan kita tunggu dua striker Persib ini, Jeffrey Castillion dan Wander Luiz, apakah mereka bisa mencetak gol di pertandingan kali ini. Lalu untuk secara keseluruhan Teko unggul dari Roberto Alves. Jadi dan yang satu lagi bocoran bahwa Bali United untuk pertandingan ini tanpa pemain asing mereka, soal mereka yang digadang-gadang bisa menggantikan Paulo Sergio, itu Paulo Sergio kan oke juga. Dan juga Stefano Lillipali yang masih punya masalah pribadi, tidak dijelaskan di media masalah pribadinya apa, karena emang itu benar-benar mungkin pribadi. Mereka berdua tidak bisa tampil karena yang pemain asing yang baru ini, Eber Besa ini pernah bermain bersama Teko di Liga Thailand. Jadi ada kekosongan di situ. Tapi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Bali United menunjukkan bahwa mereka punya kualitas, mereka punya mental bertanding. Teko juga pelatih yang smart, terbukti dia sudah membawa Persija juara dan juga membawa Bali United juara. So kita lihat akan menjadi pertandingan yang sangat seru di akhir minggu ini, besok di hari Sabtu. Ya mudah-mudahan sebagai penonton yang bersikap dan sebagai pengamat yang bersikap netral, saya mengharapkan secara pribadi bahwa tim yang terbaik yang menang. Oke, itu review pertama kita. Lalu selingannya, the next golden boy yang akan kemungkinan besar menggantikan Messi walaupun Ronaldo. Walaupun secara 100% tidak bisa dibilang bahwa mereka akan menggantikan sama persis, karena Messi he's very talented dan Cristiano Ronaldo juga dengan talentnya, dengan cara dia
mengolah tubuhnya, kedisiplinan dia berlatih, kedisiplinan dia menjaga diet segala macam, dia menjadikan dia sebagai pemain yang bertahan lama gitu dengan segala kesibukannya. Itu Ronaldo dan Messi adalah dua bentuk pemain sepak bola yang komplit, dan sebagai atlet profesional harusnya pemain sepak bola di kita juga mencontoh mereka gitu. Jadi mereka nggak star syndrome, mereka bisa menempatkan, karena di balik mereka itu ada sebuah tim yang menjaga itu, bahwa dia menjadikan mereka itu sebagai aset gitu, sebagai aset. Dan semakin aset itu digosok atau dipoles itu kan, aset itu akan semakin bersinar. Jadi the next golden boy yang sudah ada sekitar 40 nama dari berbagai macam latar belakang klub ataupun negara, tapi saya akan mengambil 3. Yang pertama Jude Bellingham. Kemarin di Euro sempat dimasukkan oleh Gareth Southgate di tim nasional Inggris. Dia bermain di Dortmund. Kedua itu ada Camavinga, dia bermain di Madrid. 2 kali main, 1 kali gol, 1 kali assist. Assist yang kemarin waktu lawan Inter Milan itu dari Camavinga, masih 18 tahun juga, masih muda. Yang ketiga yang akan menjadi paling mahal ini Erling Haaland. Erling Haaland pemain asli Norwegia, lalu bermain untuk Dortmund, sudah mencetak kalau nggak salah pada saat ini 5 gol dari 4 pertandingan. Jadi akurasi atau poin golnya itu sangat tinggi sekali. Dia sebagai mempunyai insting pembunuh di dalam kotak penalti, dan juga didukung oleh kreativitas pemain Dortmund yang bisa memberikan umpan-umpan, ataupun dia juga mencari posisi-posisi yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak sebuah gol. So 3 ini saya sebutkan, dan saya juga akan terus memantau bagaimana perkembangan dia baik di tim nasional maupun di klub, bagaimana perkembangan dia mereka bertiga ini. Oke, catat Jude Bellingham Dortmund, Camavinga Madrid, dan Erling Haaland buat Dortmund. Oke, kita lihat seperti apa nanti, apakah mereka akan menjadi the next big thing. Kita lihat. Oke, preview yang terakhir itu pertandingan Liga Inggris. Salah satu pertandingan yang akan banyak drama karena West Ham versus Manchester United akan berlangsung di London Stadium. London Stadium sendiri ada stadium yang dibangun khusus untuk Olimpiade London, dan bagusnya bisa digunakan lagi. Jadi kalau kita ngomongin sedikit tentang infrastruktur di sana, ketika mereka membangun infrastruktur yang mereka juga punya pekerjaan untuk memelihara stadion itu, untuk memelihara infrastruktur itu, makanya mereka disewakan. Kalau nggak salah dari stadion itu disewakan sekitar 20 atau 30 tahun ke West Ham United gitu. Jadi di balik West Ham United ada beberapa nama seperti pelatihnya David Moyes yang pernah melatih MU juga waktu itu sebagai suksesor Sir Alex Ferguson, digadang-gadang bisa melanjutkan karena ada darah Scottishnya, idea dan budaya sepak bolanya. Mungkin waktu itu Sir Ferguson merasakan bahwa David Moyes ada sosok yang tepat, tapi ternyata jeblok. Lalu sejarah berkata lain, dia sempat berkelana ke Spanyol dan lain sebagainya, dan kembali lagi ke West Ham. Dan di West Ham ini, setelah di pertengahan musim kompetisi lalu dia mengambil alih dan langsung mencoba merubah dan meracik tim ini menjadi sebuah tim yang lumayan bisa menggigit ya. Dari sisi striker ada Michael Antonio yang juga killer juga di kotak penalti. Lalu setelah menang di Piala UEFA Liga malam Jumat kemarin, menang melawan Dinamo Zagreb 2-0. Lihat, dan sosok yang harus diawasi adalah Michael Antonio telah mencetak 5 gol di 4 pertandingan IPL dan 1 di Liga UEFA. So ini harus diperhatikan sekali oleh punggawa-punggawa lini pertahanan Manchester United, bagaimana mengcover pertahanan mereka supaya tidak kebobolan. Karena mereka juga secara mentality, mereka harus bisa membalikan mentality mereka dengan blundernya Jesse Lingard di Liga Champions kemarin. So kita berharap bahwa Manchester United telah menemukan sosok yang bisa membalikan itu menjadi pembeda. Tapi Manchester United juga diuntungkan dengan kemungkinan besar Edinson Cavani siap akan bertanding, dan juga Marcus Rashford akan bertanding. So ini menjadi sebuah
pertandingan yang akan seru ya, seperti tadi sebelumnya ada Persib melawan Bali United, dan saya berharap juga yang terbaik yang akan menang. Eh, Secara taktik dan teknis, mungkin chance-nya akan lebih ke 60 United untuk bisa mempertandingkan pertandingan, 60% dan 40% untuk West Ham untuk bisa menangkan pertandingan. But we'll see. The best team will win the game. Okay? So terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa DM di Instagram saya, Facebook saya, lalu di email juga bisa. Link di deskripsi ada di bawah sini. So stay healthy, be positive, and jaga protokol kesehatan. Thank you. Bye bye.